Renungan Pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, 15 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan penjelasan tulisan roh nubuat serta firman-Mu. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup setia dalam masa pemeriksaan ini. Kami serahkan hidup ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Ruli Kaumpungan. Silahkan Saudara Ruli. Terima kasih. Renungan pagi Kamis 15 Oktober 2020 dengan judul Masa Pemeriksaan. Ayat ini terdapat dalam Wahyu 10 ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Keadaan orang Yahudi yang tidak percaya itu menggambarkan keadaan orang-orang yang lalai dan tidak percaya di antara orang-orang yang mengaku dirinya orang Kristen, yang dengan sengaja tidak mau tahu mengenai pekerjaan pengasihan imam besar kita. Pada upacara lambang, bila mana imam besar memasuki bilik yang maha suci, seluruh orang Israel diharuskan berkumpul di sekitar kemah suci, dan di dalam sikap yang paling hikmat merendahkan hati dan jiwa mereka di hadirat Allah, agar mereka boleh menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka dan tidak dikucilkan dari perhimpunan bangsa itu. Betapa lebih penting lagi pada hari pendamaian yang sebenarnya ini, kita memahami pekerjaan imam besar kita dan mengetahui kewajiban-kewajiban yang dituntut dari kita. Manusia tidak dapat menolak amaran yang dikirimkan Allah dalam kemurahannya kepada mereka. Pekabaran telah dikirim dari surga ke dunia ini pada zaman Nuh, dan keselamatan mereka tergantung kepada sikap mereka memperlakukan pekabaran itu. Oleh karena mereka menolak dan tidak memperdulikan amaran itu, maka Roh Allah ditarik dari bangsa yang berdosa itu, dan akhirnya mereka binasa di dalam air bah. Akan tetapi Kristus masih mengenterai demi kepentingan manusia, dan terang akan diberikan kepada mereka yang mencarinya. Walaupun pada mulanya hal ini tidak dimengerti oleh orang Advent, tetapi kemudian menjadi jelas pada waktu ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan kedudukan mereka yang sebenarnya mulai dibukakan di hadapan mereka. Berlalunya waktu pada tahun 1844 telah diikuti oleh masa pencobaan besar bagi mereka yang masih memegang kepercayaan kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Satu-satunya yang melegakan, sejauh yang menyangkut penegasan kedudukan mereka yang benar, ialah terang yang mengarahkan pikiran mereka ke tempat kudus di surga di atas. Beberapa orang meninggalkan imannya mengenai perhitungan-perhitungan nubuatan sebelumnya dan menganggap kekuatan manusia atau agen-agen iblis mempengaruhi kuasa Roh Kudus yang telah membantu pergerakan Advent. Golongan lain berpegang teguh bahwa Tuhan telah menuntun mereka dalam pengalaman-pengalaman mereka di masa lalu. Dan sementara mereka menunggu, berjaga dan berdoa untuk mengetahui kehendak Allah, mereka melihat bahwa imam besar mereka telah memasuki pekerjaan pelayanan lain, dan mengikutinya oleh iman mereka telah dituntut untuk melihat juga pekerjaan akhir gereja. Mereka mempunyai pengertian yang lebih jelas mengenai pekabaran-pekabaran malaikat yang pertama dan kedua, dan bersedia menerima dan memberikannya kepada dunia ini amaran yang sungguh-sungguh dari malaikat yang ketiga dalam Wahyu 14. Alfa dan Omega, jilid 8 halaman 451
452. Terima kasih atas penata layanan Saudara Ruli. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat tema renungan hari ini adalah dasar berdirinya pergerakan Advent. Mereka mempelajari Alkitab dan bersuka cita karena menemukan kebenaran teristimewa harapan tentang kedatangan Yesus. Inilah yang Yohanes sebut terasa manis di mulut seperti madu. Tetapi setelah memakannya, di dalam perut menjadi pahit rasanya. Ini adalah gambaran kekecewaan besar, sebab umat pergerakan Advent mula-mula salah memahami makna kebenaran yang mereka temukan. Mereka benar dalam menghitung tahun nubuatan bahwa akhir dari 2300 petang dan pagi itu jatuh pada tanggal 22 Oktober 1844. Tetapi mereka salah memahami peristiwa yang terjadi. Kedatangan Kristus yang dimaksudkan bukan ke dunia ini, tetapi kepada Bapanya. Inilah yang dikenal dengan hari pendamaian atau masa pemeriksaan. Jadi, hari pendamaian ada hubungannya dengan berdirinya pergerakan Advent. Perhatikan ayat berikut ini yang ditulis Yohanes dalam buku Wahyu 3 ayat 7 dan 8 yang berkata, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku." Jadi, ada pintu yang mana bila Yesus buka, tidak ada yang bisa tutup, dan bila Yesus tutup, tidak ada yang bisa buka. Roh Nubuat menjelaskan tentang pintu ini dalam Kemenangan Akhir, halaman 449, paragraf 2, yang berkata, "Tetapi terang yang lebih jelas datang dengan penyelidikan mengenai masalah tempat kudus. Sekarang mereka melihat bahwa mereka benar dalam mempercayai bahwa akhir dari 2300 hari itu ialah tahun 1844 yang ditandai dengan krisis penting. Akan tetapi, walaupun benar bahwa pintu pengharapan dan pengasihan melalui mana 1800 tahun manusia datang kepada Allah sudah tertutup, pintu yang lain terbuka, dan pengampunan dosa diberikan kepada manusia melalui pengantaraan Kristus di bilik yang maha kudus. Satu bagian pelayanannya sudah tertutup, sementara satu lagi terbuka. Masih ada pintu terbuka ke tempat kudus surgawi di mana Kristus melayani demi kepentingan orang-orang berdosa. Inilah pintu yang dimaksudkan dalam Wahyu 3 ayat 7 dan 8 tadi, bahwa benar pada akhir 2300 hari ada pintu yang ditutup dan ada pintu yang dibuka. Pintu yang ditutup adalah pintu pengantaraan di bilik kudus, dan sebagaimana pintu bilik kudus ditutup, tidak ada yang bisa buka lagi. Dan pintu yang lain dibuka, yaitu pintu bilik yang maha kudus, di mana proses masa pemeriksaan berlangsung. Dan tidak ada yang dapat menutup pintu pelayanan di bilik yang maha kudus ini selain Yesus. Inilah kebenaran yang pada akhirnya dipahami oleh umat pergerakan Advent yang mula-mula. Dengan mempelajari Alkitab oleh pimpinan Roh Allah, mereka menemukan kebenaran ini dan bersuka cita kembali. Sebab tadinya mereka kira pintu kasihan sudah tertutup. Memang pintu pertama sudah tertutup, namun masih ada pintu yang terbuka di mana Yesus melayani demi kepentingan kita. Kita baca kembali kutipan yang tampil pada pelajaran tanggal 1 Oktober 2020 berikut ini, yang tertulis dalam Counsels to Workers and Editors, halaman 30, paragraf 2, yang berbunyi, "Berlalunya waktu pada tahun 1844 adalah periode dari peristiwa-peristiwa besar, membuka mata takjub kami, pembersihan Ka'bah yang berlangsung di sorga dan memiliki hubungan pasti kepada umat Allah di bumi, juga
pekabaran malaikat pertama dan kedua dan ketiga membentangkan spanduk yang bertuliskan perintah-perintah Allah dan iman Yesus. Salah satu tonggak di bawah pesan ini adalah bait Allah, dilihat oleh umatnya yang mencintai kebenaran di sorga, dan tabut perjanjian yang berisi hukum Allah. Terang Sabat dari hukum keempat memancar sinar yang kuat pada jalan dari para pelanggar-pelanggar hukum Allah. Ketidakabadian dari yang jahat adalah tonggak tua. Oleh karena masa kekecewaan besar itu, mereka menemukan mutiara kebenaran, dan itu memberikan sukacita kepada mereka. Mereka takjub, dan salah satu kebenaran yang mereka temukan adalah kebenaran tentang pembersihan Ka'bah di sorga, atau yang kita kenal dengan Hari Pendamaian. Mereka inilah yang mengikuti Yesus kemana saja Yesus pergi. Kenapa? Karena mereka hidup dalam masa 2300 petang dan pagi, atau pada masa Yesus di bilik suci. Dan atas pimpinan Roh Allah, mereka belajar firman Allah dan menemukan akhir dari 2300 hari tersebut, di mana pintu yang pertama ditutup dan pintu yang kedua dibuka. Mereka tidak menyadari bahwa masih ada satu pintu lagi yang jadi harapan, meski pintu yang pertama sudah ditutup. Itu sebabnya mereka takjub, mereka bersuka sebab masih ada harapan. Jadi, pada periode transisi penutupan pintu bilik suci dan pembukaan pintu bilik yang maha suci, muncullah pergerakan Advent, yang meski sempat kecewa, namun pada akhirnya menemukan kebenaran sejati, khususnya tentang pelayanan Kristus dalam Ka'bah di bilik yang maha kudus. Nyonya White memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka belajar Alkitab. Tertulis dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 25 sampai 26. Nyonya White menceritakan, banyak dari antara umat kita tidak menyadari betapa teguhnya dasar iman kita diletakkan. Suami saya, Pendeta Joseph Bates, Bapak Pierce, Pendeta Hiram Edson, dan yang lainnya tekun, mulia, dan benar adalah yang berada di antara mereka yang sudah mengalami peristiwa tahun 1844, mencari kebenaran bagaikan mencari harta karun. Saya bertemu dengan mereka dan kami belajar serta berdoa dengan tekun. Seringkali kami tinggal bersama-sama sampai larut malam, dan kadang-kadang sepanjang malam berdoa supaya mendapat terang dan mempelajari firman itu. Berulang kali saudara-saudara tersebut datang beramai-ramai untuk mempelajari Alkitab, agar mereka dapat mengerti akan artinya dan bersedia untuk mengajarkannya dengan kuasa. Apabila mereka tiba pada satu titik dalam penyelidikan mereka di mana mereka berkata, tidak ada lagi yang dapat kami perbuat, maka Roh Tuhan akan datang pada saya, membawa saya ke dalam hayal, dan keterangan yang jelas mengenai bagian-bagian yang kami pelajari akan diberikan kepada saya, disertai petunjuk bagaimana kami harus bekerja dan mengajar dengan berhasil. Beginilah para perintis pergerakan Advent belajar Alkitab. Mereka yang tadinya kecewa besar, sekarang mendapatkan sukacita besar. Ini semua bukti bahwa mereka yang mengikuti Yesus kemana Dia pergi. Pada saat pintu pertama ditutup, mereka ikuti Yesus tetapi salah. Mereka kira Yesus datang ke dunia, tetapi rupanya bukan. Yesus masuk ke dalam bilik yang maha suci, dan setelah mereka sungguh-sungguh menggali, mereka menemukan kebenaran tentang masa pemeriksaan ini atau hari pendamaian, dan mereka bersukacita karena mereka dapat mengikuti kembali kemana Yesus pergi, yaitu oleh iman memandang kepada Yesus yang melayani dalam bilik yang maha suci. Itu sebabnya Nyonya White menuliskan kutipan berikut ini yang kita sudah baca tanggal 11 Oktober yang lalu, namun semakin kita pahami. Tulisan-tulisan permulaan halaman 104 menyatakan, saya melihat Bapa berdiri dari tahta itu dan dengan kereta yang menyala-nyala masuk ke dalam tempat yang maha kudus, di dalam tirai dan duduk di sana. Kemudian Yesus berdiri dari tahta itu, dan sebagian besar dari mereka yang menyembah sujud berdiri dengan Dia.
Saya tidak melihat seberkas sinar yang memancar dari Yesus menerangi orang banyak yang lalai itu sesudah ia berdiri, sehingga mereka ditinggalkan dalam kegelapan pekat. Perhatikan, mereka yang berdiri ketika Yesus berdiri tetap mengarahkan mata mereka kepadanya ketika ia meninggalkan tahta itu dan membawa mereka keluar tidak jauh dari sana. Pada masa kekecewaan besar di tahun 1844 itu, banyak yang keluar dari pergerakan Advent, tetapi masih ada yang tinggal. Mereka yang tinggal inilah yang akhirnya menemukan jawaban kebenaran, bahwa Yesus bukan datang ke dunia, tetapi masuk ke dalam bilik yang maha kudus. Dan mereka yang setia ini turut berdiri saat Yesus berdiri, mengarahkan mata mereka kepada Yesus dan ikut kemana Yesus pergi. Inilah gambaran umat dalam pergerakan Advent yang muncul pada masa transisi penutupan pintu bilik suci dan pembukaan pintu bilik yang maha suci. Apa bagian kita sekarang? Meski kita tetap perlu belajar Alkitab, namun kebenaran tentang masa pemeriksaan ini harus kita kabarkan kepada dunia. Sebab inilah kebenaran masa kini. Inilah pekabaran malaikat pertama dan kedua. Renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 307 paragraf 4. Mereka yang mempunyai pengertian yang lebih jelas mengenai pekabaran-pekabaran malaikat yang pertama dan kedua dan bersedia menerima dan memberikannya kepada dunia ini amaran yang sungguh-sungguh dari malaikat yang ketiga dalam Wahyu 14. Inilah salah satu tujuannya pekabaran renungan pagi di bulan Oktober ini, agar kita memahami pelayanan Yesus di Ka'bah surgawi serta hubungannya dengan pekabaran malaikat pertama dan kedua, dan mengamarkan dunia tentang pekabaran malaikat yang ketiga, yaitu bahwa dalam masa pemeriksaan ini kita perlu mengenal dua oknum, yaitu Bapa dan anaknya, sebab Bapa yang duduk di tahta pendamaian dan anaknya yang menjadi imam besar di hadapan Bapa. Tidak ada oknum lain. Bagi mereka yang bergumul tentang roh, silahkan lihat kembali pelajaran renungan tanggal 1 Oktober 2020. Mengapa penting memahami peran Bapa dan Anak ini? Karena mereka yang tidak setia akan minum cawan murka Allah. Siapa Allah yang dimaksud? Nah, tahukah saudara bahwa sebelum Nyonya White menerima hayal atau penglihatan, sudah ada yang terlebih dahulu yang menerima penglihatan. Dia bernama William Foy. Berikut kesaksian dari William Foy yang tertulis dalam The Christian Experience of William E. Foy, halaman 12 dan 13, yang berkata, "Di sisi kanan gunung muncul malaikat yang perkasa dengan pakaian seperti emas yang dihias, kakinya seperti pilar api yang menyala, wajahnya seperti kilat, dan mahkotanya memberi cahaya ke tempat yang tak terbatas ini, dan yang mereka tidak melewati kematian tidak bisa melihat wajahnya. Kemudian saya melihat di sisi gunung ini huruf-huruf seperti emas murni yang berbunyi Bapa dan Anak. Langsung di bawah huruf-huruf ini berdiri malaikat perkasa yang mahkotanya menerangi tempat itu, dan semua penghuni surga menyembah di kakinya mengelilingi gunung." Siapakah malaikat yang digambarkan di sini? Ini adalah gambaran Yesus Kristus. Pada gunung inilah Lucifer ingin menempatkan tahtanya, dan katanya, "Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara." Yesaya 14 ayat 13. Nah, apa yang tertulis pada sisi bukit atau gunung itu yang dilihat dalam penglihatan William Foy? Yang tertulis adalah Bapa dan Anak. Inilah yang William Foy lihat dalam penglihatannya. Bukankah ini suatu kesaksian yang menarik dan menguatkan? Apa komentarnya White tentang William Foy? Dalam manuskrip Releases volume 17 halaman 95 paragraf 4, Nyonya White mengatakan, "Kemudian lain waktu ada Foy yang sempat memiliki penglihatan. Dia telah memiliki 4 penglihatan. Penglihatan-penglihatan itu ditulis dan diterbitkan, dan aneh bila saya tidak menemukannya di buku saya. Tapi kami sudah pindah berkali-kali. Dia memiliki 4.
William Foy, seorang pendeta kulit hitam, dan Nyonya White pernah bertemu dengan dia. Jadi, menurut hamba Allah Ellen White, William Foy mempunyai penglihatan yang sah dan bukan hanya 1 tetapi 4. Bahkan sudah ditulis dan diterbitkan. Tetapi karena Nyonya White sering berpindah-pindah, arsip yang Nyonya White miliki hilang. Inilah kebenaran yang umat pergerakan Advent mula-mula temukan dan kabarkan. Allah yang dimaksudkan adalah Allah Bapa, dan Dia mempunyai anak yang sesungguhnya, Yesus Kristus. Apakah hal ini berubah? Nyonya White nyatakan dalam manuskrip rilis 760, halaman 9 paragraf 5 tahun 1905, yang berbunyi, mereka yang berusaha untuk menghapus tonggak-tonggak tua tidak berpegang teguh. Mereka tidak mengingat bagaimana mereka telah menerima dan mendengarnya. Mereka yang mencoba membawa teori yang akan menghapus pilar-pilar iman kita mengenai Ka'bah atau mengenai kepribadian Allah atau Kristus bekerja sebagai orang buta. Jadi, kepribadian Allah dan kepribadian Kristus adalah pilar dari iman kita sejak dulu dan tidak kalah pentingnya dengan doktrin Ka'bah. Dan masuk akal, karena untuk apa belajar doktrin Ka'bah jika tidak memahami siapa Allah yang disembah? Semua prosesi dalam Ka'bah adalah lambang Kristus, dan tentunya mengenal Kristus kita mengenal Bapa. Dan satu-satunya jalan kepada Bapa hanyalah Yesus Kristus. Lalu Nyonya White katakan, siapa yang mau hapus pilar iman ini bekerja sebagai orang buta. Perhatikan pernyataan ini Nyonya White tulis tahun 1905 atau 7 tahun setelah terbitnya buku Kerinduan Segala Zaman. Artinya, Nyonya White sama sekali tidak berubah. Sejak awal dia adalah non-trinitas. Sejak awal pergerakan Advent sampai meninggal, Nyonya White tetap sama. Sebab yang berani hapus adalah orang buta. Nyonya White tidak buta, sebab dia terima penglihatan dari Allah langsung. Itu sebabnya tidak pernah berubah. Bagaimana dengan kita? Bagian kita bukan untuk hapus atau ganti dengan doktrin manusia, tetapi kabarkan tentang Bapa dan Anaknya, sebab inilah pekabaran 3 malaikat itu, dan yang berperan dalam masa pemeriksaan ini adalah Bapa dan Anaknya, tidak ada yang lain. Mari kabarkan kepada dunia dan serukan, karena waktunya semakin singkat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang menguatkan kami, bahwa pergerakan ini adalah pergerakan yang lahir dari kegenapan nubuatan. Oleh karenanya penting bagi kami untuk mengerti dan memahaminya, serta mengabarkannya kepada dunia. Tolong kami ya Bapa, agar ini menjadi kehidupan kami dan menyatakannya kepada sesama. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.